Baiklah, perkenalkan nama saya Bunga Lestari Pasaribu dengan NPM 1901080004 Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Oke, apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai tekanan. Nah, apakah kalian sudah pernah mendengar kata tekanan? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kata tekanan sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, coba perhatikan pada slide ini. Di sini ada gambar orang yang sedang berjalan, kemudian ada bebek dan ayam, kemudian ada kapak. Nah, coba kalian memberikan pendapat masing-masing mengenai gambar tersebut. Nah, dari beberapa pendapat kalian sudah ada yang betul ya. Jadi, gambar yang ada di slide ini merupakan contoh sederhana yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita berjalan, kita akan mengalami tekanan, yaitu tekanan kaki kita terhadap tanah. Yang kedua, di sini ada gambar bebek dan ayam. Jadi, coba kalau kita perhatikan bentuk kaki bebek dan ayam, dan kita perhatikan ketika bebek dan ayam ini berjalan di jalan yang becek. Tentunya, bekas telapak kaki ayam akan lebih dalam dibandingkan bekas telapak kaki bebek. Mengapa bisa terjadi demikian? Hal itu disebabkan karena luas bidang tekan kaki ayam lebih kecil dibandingkan luas tekan kaki bebek, sehingga tekanan lebih besar terjadi pada kaki ayam dibandingkan dengan kaki bebek. Yang ketiga di sini adalah gambar kapak. Jadi, kita akan lebih mudah memotong kayu menggunakan kapak yang tajam dibandingkan yang tumpul. Jadi, hal ini disebabkan karena tekanan itu akan lebih besar pada kapak yang tajam dibandingkan kapak yang tumpul, karena luas bidang tekan kapak yang tajam lebih kecil dibandingkan luas bidang tekan kapak yang tumpul. Kira-kira bisa dipahami kan? Oke, berdasarkan beberapa contoh tekanan tadi, jadi kita dapat artikan bahwa tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekan dengan arah tegak lurus, dan tekanan berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Oke, yang selanjutnya adalah tekanan pada zat cair. Jadi tekanan pada zat cair itu artinya tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri. Jadi tekanan zat cair ini juga disebut dengan tekanan hidrostatis. Hidro artinya air dan statis artinya diam. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang berada pada air dalam kondisi diam. Nah, untuk lebih memahami mengenai tekanan pada zat cair, coba perhatikan tabung berikut atau yang ada pada slide itu, di mana tabung tersebut merupakan tabung aliran air yang diberi 3 lubang, yaitu lubang bagian atas A, lubang bagian tengah B, dan lubang bagian bawah C. Jadi setelah kita perhatikan pada gambar, bahwa pancaran paling jauh itu terjadi pada lubang paling bawah atau lubang C. Kemudian lalu lubang yang di bagian tengah B, dan yang terakhir lubang di bagian atas yaitu A. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa tekanan pada lubang bawah lebih besar daripada tekanan pada lubang tengah dan lubang atas. Jadi dapat dirumuskan PC lebih besar dari PB lebih besar dari PA. Jadi berdasarkan ilustrasi tersebut, ada 3 hal yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama yaitu massa jenis zat cair, yang kedua percepatan gravitasi bumi, dan yang ketiga kedalaman atau ketinggian zat cair. Nah, jadi pada tekanan hidrostatis ada 3 hukum. Yang pertama hukum Pascal, yang kedua hukum bejana berhubungan, dan yang ketiga hukum Archimedes. Jadi tetap simak ya untuk lebih mengetahui bagaimana penerapan hukum-hukum tersebut pada tekanan hidrostatis. Jadi hukum yang pertama itu adalah hukum Pascal yang berbunyi tekanan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Secara matematis dirumuskan P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2,
F1 sama dengan A1 dikali F2 per A2, F2 sama dengan A2 dikali F1 per A1, dengan F adalah gaya pada penampang yang satuannya Newton dan A adalah luas penampang yang satuannya meter kuadrat. Nah, berikutnya adalah penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, penerapan hukum Pascal bisa kita lihat pada dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan rem hidrolik. Jadi pada dongkrak hidrolik, bagian terpenting dari dongkrak hidrolik ini adalah piston, di mana piston ini bisa menghasilkan daya yang besar walaupun tenaga yang diperlukan untuk mengoperasikan alatnya relatif lebih kecil. Nah, sedangkan untuk pompa hidrolik ini bekerja dengan mengisap oli dari tangki hidrolik dan mendorongnya ke dalam sistem dalam bentuk aliran. Aliran ini dimanfaatkan dengan diubah menjadi tekanan. Tekanan yang dihasilkan akan menghambat oli dalam sistem hidrolik. Nah, yang ketiga adalah ada rem hidrolik. Jadi pada rem hidrolik ini terdapat pedal rem, di mana di sini dihasilkan gaya gesek atau gaya hambat. Jadi ketika pedal rem diinjak, maka akan menghasilkan gaya gesek yang sangat besar sehingga mampu menghentikan putaran roda mobil. Hal ini disebabkan karena luas penampang penghisap silinder rem lebih besar daripada luas penampang master silinder. Nah, berikut ini adalah contoh soal untuk lebih memahami mengenai hukum Pascal. Mesin hidrolik pengangkat mobil memiliki luas penampang pertama sama dengan 10 cm2 dan luas penampang kedua sama dengan 60 cm2 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika berat mobil adalah 1085 kg, maka besar gaya yang diperlukan untuk menaikkan mobil tersebut adalah jadi untuk pembahasannya silakan adik-adik simak berikut ya. Jadi diketahui massa sama dengan 1085 kg, F2 sama dengan W sama dengan M dikali G sama dengan 1085 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat sama dengan 10.633 Newton. A1 sama dengan 10 cm2, A2 sama dengan 60 cm2. Ditanya F1. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan F2 per A2 dikali A1 sama dengan 10.633 Newton per 60 cm2 dikali 10 cm2 sama dengan 177,21 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini berbunyi, apabila suatu benda tercelup atau tenggelam sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, benda itu akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda tersebut. Secara matematis dituliskan FA sama dengan ρA dikali G dikali VB, dengan FA adalah gaya tekan ke atas zat cair satuannya Newton dan ρA adalah massa jenis zat cair satuannya kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan VB adalah volume benda satuannya meter kubik. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Coba dari antara adik-adik sekalian ada yang bisa menjelaskan bagaimana penerapan hukum Archimedes pada beberapa gambar berikut. Oke, mungkin masih pada bingung ya. Mungkin selama ini ketika membaca buku yang ada dijelaskan hanya contohnya saja tanpa menjelaskan bagaimana penerapan hukum Archimedes itu sebenarnya. Jadi untuk beberapa contoh ini, misalnya yang pertama adalah untuk jembatan apung. Jadi jembatan apung ini adalah jembatan yang dijadikan yang alat utamanya dijadikan adalah drum. Jadi drum yang dijadikan sebagai jembatan ponton ini atau jembatan apung harus dalam keadaan kosong dan tertutup rapat agar udara di dalam drum tidak bisa keluar dan air juga tidak bisa masuk. Nah, kalau airnya bisa masuk,
nanti jembatannya bisa tenggelam. Yang kedua ada galangan kapal. Prinsip galangan kapal itu yaitu dengan mengisi galangan kapal dengan air sehingga kapal laut mudah dipindahkan di atas galangan kapal tersebut. Selanjutnya air itu dikeluarkan sehingga galangan kapal bisa bergerak ke atas. Yang ketiga adalah kapal laut. Mungkin ada di sekalian juga di sini udah ada yang pernah naik kapal laut mungkin ya. Atau pernahkah kalian berpikir ketika melihat kapal laut atau naik kapal laut, kok bisa ya kapal laut yang memiliki kapasitas besar bisa mengapung atau bisa tenggelam seperti terapung lah. Kenapa bisa padahal muatannya itu besar, di tengah lautan bisa mengapung seperti itu? Jadi ini menggunakan prinsip hukum Archimedes, di mana kapal tersebut bisa terapung karena massa jenis total dari kapal laut selalu lebih kecil dibandingkan massa jenis dari air. Dan kapal laut ini juga diletakkan secara tegak di lautan. Yang berikutnya adalah hidrometer. Mungkin hidrometer ini bisa kita jumpai di lab ya. Karena hidrometer ini merupakan alat untuk mengukur massa jenis zat cair. Jadi biasanya digunakan untuk praktikum-praktikum seperti itu. Jadi hidrometer ini berbentuk tabung yang mengudara dan pemberat sehingga akan terapung tegak dan juga bisa stabil seketika. Berikutnya adalah balon udara. Mungkin kalau belum pernah naik balon udara, tentu khususnya kalau di daerah perkotaan pasti sering melihat balon udara begitu ya. Jadi balon udara itu bisa melayang di udara karena balon udara diisi oleh gas yang mempunyai massa jenis lebih kecil dibandingkan massa jenis daripada udara di atmosfer. Kira-kira bisa dipahami ya. Setelah memahami beberapa penerapan hukum Archimedes tadi, untuk lebih memahami tentang hukum Archimedes bisa kita lihat pada contoh soal berikut, yaitu sebuah kotak yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 0,4 meter dicelupkan ke dalam minyak dengan massa jenis 600 kg per meter kubik. Jika diketahui percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, daya angkat ke atas yang dirasakan kotak tersebut jika yang tercelup hanya 3/4-nya adalah. Nah, untuk soal ini silakan simak pembahasannya berikut. Diketahui volume kubus sama dengan S pangkat 3 sama dengan 0,4 meter kubik sama dengan 0,064 meter kubik. Ro minyak sama dengan 600 kg per meter kubik. Volume kotak tercelup sama dengan 3/4 dikali 0,064 meter kubik sama dengan 0,048 meter kubik. Ditanya FA. Maka FA sama dengan Rho minyak dikali Y dikali volume kotak tercelup sama dengan 600 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,048 meter kubik sama dengan 288 Newton. Yang ketiga adalah hukum bejana terhubung yang berbunyi, apabila suatu bejana berhubungan diisi dengan zat cair, maka dalam keadaan setimbang, permukaannya akan terletak pada satu bidang datar. Jadi contoh hukum bejana berhubungan adalah seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada 4 buah bejana. Bejana itu bisa kita artikan sama dengan wadah ya, adik-adik. Jadi di sini ada 4 bejana yang diisi air dan memiliki ketinggian yang sama. Hal ini terjadi karena sistem itu adalah dalam keadaan setimbang, jadi permukaan airnya itu jadi terletak dalam satu bidang datar. Jadi secara matematis hukum bejana terhubung dirumuskan Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Rho 1 sama dengan massa jenis zat cair pertama, satuannya kilogram per meter kubik. Rho 2 adalah massa jenis zat cair kedua, dan H1 adalah tinggi permukaan zat cair pertama, satuannya cm. Dan H2 adalah tinggi permukaan zat cair kedua. Maaf, di sini adalah tinggi permukaan zat cair kedua ya. Berikutnya adalah penerapan hukum bejana terhubung, yaitu pada menara air, instalasi PDAM, dan teko atau cerek. Jadi menara air ini bisa kita perhatikan kalau di setiap rumah yang sudah menggunakan
menara air itu adalah alat yang digunakan untuk menampung air ya. Di perkotaan juga sudah banyak ditemukan. Yang berikutnya adalah instalasi PDAM. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan air minum yang mengolah air minum untuk disalurkan ke masyarakat. Jadi prinsipnya menara air dan instalasi PDAM ini sama, yaitu untuk menghasilkan atau untuk memberikan tekanan yang lebih luas terhadap sistem. Nah, untuk teko atau cerek ini di setiap rumah pasti udah ada ya, bisa diperhatikan rumah masing-masing. Jadi mulut cerek itu berbeda dengan badannya dan memiliki permukaan air tetap yang terlihat mendatar. Jadi bisa kalian praktekkan juga di rumah masing-masing. Ketika menuangkan air dari teko ke gelas, maka keadaan air pada badan teko dan mulut teko itu adalah sama karena berada pada keadaan setimbang. Jadi untuk lebih memahami mengenai hukum bejana terhubung, bisa kita perhatikan melalui contoh soal berikut, yaitu tentukan tinggi zat cair pertama yang mempunyai massa jenis 800 kg per meter kubik jika tinggi zat cair kedua adalah 2 cm dan massa jenis zat cair kedua adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk pembahasannya simak dengan teliti ya. Nah, jadi diketahui ρ1 sama dengan 800 kg per meter kubik, ρ2 sama dengan 1000 kg per meter kubik, H2 sama dengan 2 cm, ditanya H1. Jadi, ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2, 800 H1 sama dengan 1000 dikali 2, H1 sama dengan 2000 per 800, H1 sama dengan 2,5 cm. Baiklah adik-adik sekalian, demikianlah penjelasan saya mengenai tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair. Adapun kesalahan pengucapan atau kesalahan kata saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.